Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi sudah dikenalkan saya oleh Bapak Gembala, ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Sopo se? Siapa saya ini? Ada yang belum kenal? Coba angkat tangan. Banyak banget. Karena sudah berabad-abad saya di sini ya Bapak Gembala ya. Bapak Gembala ini adalah adik ipar saya, ya. Istrinya itu Ibu Marta Herlina Borusitorus Nyonya Franky Wilar. Itu adik suami saya. Jadi suami saya itu abangnya Ibu Gembala di sini, ya. Sitorus, ya. Jadi saya istrinya, ya. Saya kalau tadi datang ke sini terus terang menangis saya, ya. Karena sudah lama banget rasanya itu hadirat Allah hadir di sini gitu loh, ya. Apakah Bapak Ibu sekalian juga seperti itu? Oh haleluya, ya. Jadi nama saya sudah disebutkan tadi. Saya Dr. Gigi Endah Pratiwi Alit Jatmikowati MM Nyonya Sitorus, karena suami saya Sitorus ya. Saya tadinya ASN ya di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Saya pindah-pindah karena ikut suami ya. Saya bekerja sebagai ASN sudah 33 tahun. Nah, tahun 2023 kemarin pensiun, ya. Karena sudah pensiun, saya punya keinginan untuk sekolah teologi, ya. Itu apa ya? Mungkin dari dulu memang kalau pensiun saya kepingin kuliah teologi, ya. Tuhan Yesus memfasilitasi semuanya, ya. Haleluya, ya. Jadi saya yang tadinya saya ini sebetulnya lahir baru. Saya ikut Tuhan Yesus sejak menikah dengan suami saya. Ya, jadi saya ikut Tuhan Yesus berapa tahun yang lalu ya? Sekarang usia saya 60 tahun. Saya ikut Tuhan Yesus usia 27 tahun. Berapa tahun? 33 ya, sama dengan masa kerja selama saya jadi ASN ya. Saya selama 33 tahun itu iman saya dikuatkan ya. Jadi sekarang kalau ada ujian, cobaan macam-macam itu saya anggap Tuhan pasti tolong saya. Amen. Ya, baik ringan seberat apapun cobaan itu. Ya, itu saya alami sendiri. Jadi kalau ada memang berat, prosesnya itu berat. Orang Jawa bilang udan tangis. Di sini orang Jawa semua ya? Hah? Ngerti nggak udan tangis? Bercucuran air mata gitu loh, ya. Jadi udan tangis ya, tapi kita dikuatkan. Karena dengan ujian itu kita dinaikkan levelnya sama Tuhan. Saya bisa berdiri di sini, ini berkat kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman. Saya baru belajar juga ya. Kita masih semester 3 S2 teologi ya. Saya bilang ke Bapak Gembala, ya, saya masih belajar. Kata Bapak Gembala, kita semua sama-sama belajar gitu. Ya, memang kita harus ajaran Tuhan Yesus, kita harus rendah hati. Ya, harus selalu rendah hati. Walaupun kita pintar apapun, kita nggak boleh sombong. Ya, oh itu loh aku loh melebihi pendeta. Oh itu pendeta sombong, aku melebihi ilmuku gitu, nggak boleh. Ya, itu sekilas perkenalan dari saya. Anak saya 3, ya, laki-laki semua. Sudah menikah semua, ya. Sitorus semua karena laki-laki ya, penerus generasi Fam Sitorus. Menantu saya perempuan semua, ya perempuan lah ya. Cucu saya 4. Nah, ada yang ikut dengan saya, anak saya ini Setiawan yang di depan, ini adalah anak bungsu, ini istrinya.
Jessica Boru Tobing, tapi sekarang jadi Nyonya Sitorus ya. Anaknya tadi ikut di sini Flo ya. Itu sekilas perkenalan dengan saya ya. Sementekno waktu ini. Ya, saya sudah dikasih tahu Bapak Gembala waktunya 40 menit gitu ya. Oke, Tuhan akan, doanya sudah tadi Bapak Gembala sudah mendoakan, jadi saya langsung ya. Oh, ini bisa ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang baik hati ya. Saya ini istilahnya bahasa Jawa itu kepotaan budi ya sama Bapak Gembala di sini. Kepotaan budi itu apa ya? Apa sih kepotaan budi itu? Berhutang budi gitu loh. Hutang budi saya. Ya, hutang budi sama Bapak Gembala di sini. Ya, di dalam proses perjalanan itu banyak sekali Tuhan pakai Bapak Gembala di sini untuk menolong saya. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala ya. Juga Ibu Gembala, istrinya juga, anak-anaknya juga ya. Tema yang akan saya sampaikan ini adalah tentang kebenaran yang memerdekakan. Sekarang kan bulan apa ini? Agustus kan. Indonesia, semua rakyat berpesta pora merayakan hari kemerdekaan. Yang keberapa Bapak Ibu? 80 ya. Ke-80 tahun. Semua memasang bendera Sang Saka merah putih. Betul? Ya. Itu dulu diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Temanya apa yang kemerdekaan ini? Ada yang tahu kemerdekaan? Tak tahu ya. Padahal Bapak Presiden kita sudah. Kalau saya langsung, karena saya memiliki apa ya? Saya itu jiwa nasionalisme saya itu pokoknya menggebu-gebu lah. Ya, untuk negara bangsa itu. Demikian juga saya kerja itu untuk bangsa dan negara. Wis pokoknya gak hitungan tenaga saya. Walaupun suruh lembur malam sampai jam 12 malam, jam 1 malam, saya datang. Ya. Dan walaupun jam 1 malam saya harus pulang balik ke Ngawi, itu saya alami. Ya, untuk bangsa dan negara. Ya. Jadi temanya kalau di bangsa Indonesia ini ya adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya. Indonesia sudah maju? Halo. Maju ya. Dulu saya naik sepeda pancal, jalan kaki sih dulu saya sekolah. Saya sekolah dulu jalan kaki, ingat saya SD kelas 1. Saya dulu nggak pakai TK, SD langsung kelas 1. Kalau sekarang kan PAUD ya. Ini cucu saya aja PAUD, sekarang sudah TKA, ya udah gede. Ada yang sudah SD cucu saya. Kalau dulu saya langsung kelas 1 SD, ya. Jadi mungkin bebannya agak berat. Jadi ini kan termasuk berarti sudah step by step sudah maju ya Indonesia ya. Kalau dulu saya jalan kaki, terus SD itu langsung SD umur 6. Sekarang proses PAUD dulu pengenalan ya. Terus TKA, 3B, baru SD, ya. Jadi seperti itu Indonesia sudah maju, ya. Tema tadi apa tadi? Ingat masih? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, ya. Karena itu step by step dilalui oleh pemerintah dan pemerintah sudah berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita berbicara tentang itu kemerdekaan secara politik, ya. Sekarang kita berbicara kemerdekaan secara rohani. Seperti apa? Ya. Seperti apa kemerdekaan secara rohani itu? Ya, jadi judulnya di sini kebenaran yang memerdekakan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Bisa dilihat
Kalau di sini kecil banget ya. Besar kan bisa kan? Oh, tambah hilang di situ ya. Nggak bisa. Ya, kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semua? 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi amin ya. Ini adalah firman Tuhan ya tentang kebenaran yang memerdekakan. Ya, kebenaran itu apa sih? Ya, kebenaran itu di dalam bahasa Yunani aletheia, ya, itu kebenaran. Apa artinya di dalam Alkitab? Apa artinya kebenaran itu? Ya, kebenaran itu adalah realitas apa? Realitas yang ada yang mau bicara itu sudah umi-umi gini ya. Coba saya lihat ya. Saya bukakan di sini. Ya. Realitas yang tidak tersembunyi. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di dunia modern, banyak sekali berita-berita yang nggak benar, betul? Hoak-hoak sampai dikupas di mana? Salah satu stasiun televisi, ini benar apa hoak? Gitu ya. Ternyata hoak. Jadi masyarakat bingung, ya, ini benar apa enggak kan gitu, ya. Jadi menurut Alkitab itu kebenaran itu adalah realitas yang tidak tersembunyi, ya. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Realitas yang tidak tersembunyi. Terus kesesuaian dengan kenyataan. Ya. Jadi yang kita lihat itu sesuai dengan kenyataan. Ada nggak yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan? Ada ya? Misalkan apa ya? Yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan kita berdiri di sini, kita berbicara, ya, kita harus mengasihi, ya, mengasihi. Tapi ternyata yang bicara ini nggak mengasihi gitu loh, ya. Kita harus mengasihi keluarga kita harus mengasihi suami kita harus mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi anak-anak kita. Tapi setelah khotbah dari sini turun, pulang marah-marah, ya. Jadi itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Itu namanya apa? Tadi itu ada berita yang nggak benar, hoak, palsu, ya. Jadi banyak ideologi yang bersaing mempengaruhi persepsi kebenaran yang nggak benar, ya. Jadi kebenaran itu yang benar seperti apa, ya? Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran yang mutlak, absolut, ya. Jadi di dalam Yesus itu adalah kebenaran yang mutlak, absolut, nggak bisa ditawar, sudah mutlak. Di dalam Yesus tidak ada lagi yang lainnya, gitu. Dan kebenaran itu membebaskan dari apa? Ya, kalau kemerdekaan yang duniawi tadi, ya, negara itu adalah kemerdekaan yang politik, ya, secara negara.
Tapi kemerdekaan secara rohani adalah kemerdekaan spiritual. Ya, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Apakah kita sudah terbebas dari belenggu dosa sekarang ini? Apakah kita tidak ada yang berbuat dosa sekarang ini? Masih ada? Ya, itu yang harus kita, apa istilahnya ya? Kita harus bertumbuh terus. Jadi kebenaran ini tidak seketika didapatkan. Ini merupakan proses yang berkelanjutan. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi kita harus dengar firman, ya, mengetahui kebenaran. Setelah dengar firman kita harus bisa jadi murid yang sejati, ya, mendengarkan firman itu, melakukan, menjadi teladan, ya. Setelah menjadi murid kita akan mengetahui kebenaran itu, ya. Dan kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita semua. Jadi itu bertumbuh, nggak bisa seketika. Ikut Tuhan Yesus, ya, langsung kita mengetahui kebenaran. Nggak bisa seketika, nggak bisa sekejap, Bapak Ibu sekalian. Itu berproses yang berkelanjutan, ya. Sama dengan saya ikut Tuhan Yesus sudah berapa tahun tadi? 33 tahun sejak saya menikah dengan suami saya. Apakah saya ikut Tuhan Yesus? Ikut Tuhan dan Tuhan itu sebagai juru selamat saya sudah melakukan kebenaran? Belum, saudara. Itu berproses terus, kita asah hingga bertumbuh, ya. Seperti apa kita harus bisa bertumbuh, diasah terus. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita berdoa, rajin berdoa. Apakah kita sudah rajin berdoa? Kalau saya malam gitu ya. Kalau doa setiap saat, tapi malam gitu sepertinya saya ada yang membangunkan. Mesti itu ada yang membangunkan. Kadang jam 1, kadang jam 2, kadang jam 3, kadang jam 12. Kalau saya sudah bangun, saya ke kamar mandi dulu mesti. Ya. Biasa ke kamar kecil, ya. Setelah itu setelah kita bersihkan diri, saya berdoa. Saya memuji Tuhan. Memuji Tuhan. 1-2 lagu saya memuji Tuhan. Setelah itu saya berdoa. Saya membaca firman Tuhan. Ya, apa pesan Tuhan pada hari itu, malam itu. Dan sejak saya kuliah, kebiasaan saya setelah saya membaca tadi, ya, saya resapi pesan Tuhan apa, saya bikin konten, Bapak Ibu saya. Saya bikin konten di TikTok 3 menit, ya. Dan itu saya lakukan, belajar saya. Lihat TikTok saya. Iya, ya. Dulu saya waktu masih saya ASN, ya, saya bikin konten udah lama banget. Jadi follower saya udah 20.000 ini. Yang like udah 1,3 juta. Like 1,3 juta, ya. Karena saya sejak saya ASN itu saya sudah bikin TikTok, bikin konten. Kalau dulu konten saya dengan penyuluhan kesehatan, itu ya, penyuluhan kesehatan, membantu masyarakat. Terus kadang bikin konten seneng-seneng, gembira dengan anak buah saya, ya. Terus bikin konten nyanyi lagu-lagu. Dulu lagu-lagu sekuler saya, ya. Terus berkembang, bertumbuh jadi lagu-lagu rohani. Iya. Saya dulu ikut Tuhan Yesus, saya nggak ngerti lagu rohani itu, nggak ngerti sama sekali. Tapi saya bonek,
Saya dijadikan singer, terus jadi WL, ya. Saya jadi WL tuh 20 tahun, saudara. Belajar saya nyanyi itu, tapi saya suka nyanyi gitu loh, ya. Saya suka nyanyi, jadi saya pelajari, jadi cepet, ya. Dan kalau Tuhan itu sudah memilih kita, ya, kita harus buka hati. Jangan kita sudah dipilih, oh enggak Tuhan, males gitu. Jangan. Saya kemarin aja kesini, saya di WA sama Bapak Gembala, Bapak Gembala di sini, Kak, mau Kak melayani di mana? Di GBDI di Lawang ini. GBDI apa dek sini dek? Bukit Sion. Di GBDI Bukit Sion di Lawang. Saya langsung aja mau, nggak pakai nawar-nawar gitu loh, tapi tak telepon, ya, dek, boleh Kak, saya masih kuliah, saya belum lulus gitu, boleh Kak, saya masih belajar, boleh kita sama-sama belajar, ya, boleh saya di sini, Bapak Ibu sekalian. Oh, haleluya, terima kasih, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, ya, terima kasih, ya. Ya, kalau nggak gini, ya nggak bisa dong, ya kan? Kalau nggak belajar gitu, ya. Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Ya, jadi saya di gereja saya juga ngisi di komsel. Ikut saya, ya, disuruh BL, di komsel, di kaum wanita, ikut. Tapi kalau saya lihat kadang-kadang ada yang ada beberapa ya, kalau ditugasi di komsel atau di yang organisasi yang kecil itu kayaknya agak ogah-ogahan gitu. Tapi kalau ibadah raya, wow, gitu ya. Kalau saya pribadi, ya kita harus apa ya, perkara-perkara kecil itu kita lakukan gitu loh, ya. Kita tidak usah melihat apa besar, ya. Nanti kalau kita kuliah juga kadang ada yang disuruh melayani di gereja kecil, jemaatnya sedikit, ya, mau ada yang nggak mau. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita di gereja itu tidak melihat berapa besar jumlah jemaatnya, tapi seberapa besar firman Tuhan itu dilakukan, kualitas dari jemaatnya itu yang menunjukkan keberhasilan dari gereja. Walaupun jemaatnya sedikit, tapi kalau kualitas jemaatnya itu jos, semua melakukan semangat. Saya lihat tadi itu, wow, merinding saya, WL-nya, singernya, pemain musiknya, semangat banget gitu loh. Terima kasih ya. Itu jadi saya, rasanya itu ya, semangat gitu, ya. Jadi itulah saudara, kita harus setia kepada perkara-perkara yang kecil, ya. Jadi tentang kebenaran tadi kita sudah, ya, di dalam, nah, kebenaran yang mutlak itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, ya. Mari kita baca bersama. Sudah ketemu Yohanes 14 ayat ke-6? 3, 2, 1. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi kebenaran itu ada pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Ya.
Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi dia sendiri adalah kebenaran. Kita bersyukur, ya, kita bangga banget punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat gitu loh, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kebenaran itu bisa mengubah kita, ya. Dari kebenaran sejati memberi kebebasan dan perubahan hidup melalui pengenalan pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, kita harus punya hubungan pribadi yang intim, iman yang menguatkan, kebenaran dalam firman, kebebasan rohani sejati, panggilan untuk bertumbuh. Tadi di dalam pengalaman-pengalaman itu, ya. Jadi di dalam kebenaran itu tidak seketika kita dapatkan, tapi itu harus melalui proses yang berkelanjutan, melalui pertumbuhan iman kita, ya. Merdeka dalam kehidupan rohani, ya, memerdekakanmu, ya, memerdekakanmu dalam bahasa Yunaninya adalah ini, sebentar. Ya. Dalam bahasa Yunani untuk memerdekakan, ya, eleuterosei. Eleuterosei itu bahasa Yunani. Memerdekakan, ya. Memerdekakan dari apa? Dari belenggu dosa. Itu. Jadi kalau beda kemerdekaan rohani dengan kemerdekaan yang duniawi tadi, ya. Jadi bebas dari dosa itu pembersihan jiwa. Di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, ya. Jadi kita dibebaskan dari dosa. Bebas dari apa lagi? Dari rasa takut, ya. Rasa takut apa? Rasa takut akan masa depan, rasa takut akan kematian, rasa takut akan penolakan. Kita dibebaskan dari itu, kemerdekaan rohani itu, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebenaran, ya, karena kebenaran itu memerdekakan dari belenggu dosa, dari rasa takut, mulai sekarang kita nggak usah takut lagi gitu loh. Masih ada takut, rasa takut. Saya dulu takut gitu ya, tapi dengan berjalannya waktu, itu tadi kan proses, ya, kita harus bertumbuh. Sekarang rasa takut itu mulai mengecil, nggak seperti yang dulu-dulu. Takutnya besar, sekarang agak mengecil. Mungkin lama-lama harus hilang gitu loh, ya, agak mengecil gitu. Masih ada sih takutnya sedikit, ya, tapi dengan bertumbuh, kita harus bertumbuh tadi. Kita harus mulai menghilangkan rasa takut itu, ya, ya. Terus bebas dari beban, ya, beban dalam hidup, ya. Sekarang ini banyak orang yang beban hidupnya berat, betul? Betul Bapak Gembala, iya. Beras naik, sekarang udah turun ya beras ya? Masih naik ya? Yang turun apa yang melorot? Yang melorot cuma celana doang. Enggak ya. Jadi kita harus sudah mulai, karena kita sudah mengetahui kebenaran dan kita dimerdekakan, kita harus terbebas dari beban. Kita serahkan pada Tuhan, beban apapun kita serahkan pada Tuhan Yesus. Jadi saya kalau punya beban berat, saya menangis, bersimpuh di kaki Tuhan, berdoa. Saya berdoa, lebih baik kita berdoa, bersimpuh, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
dengan Allah Bapa surgawi. Kalau kita berdoa bersimpuh di kaki Tuhan, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Saya merasa doa saya semua dikabulkan Tuhan Yesus. Cuma satu yang belum dulu. Tapi setelah saya lihat, oh memang itu yang terbaik buat saya gitu loh. Baru saya pensiun ini saya tahu. Dulu saya kepengen naik pangkat. 4A saya itu 20 tahun. Nggak naik-naik karena terkendala eselon. Kalau saya mau naik eselon saya harus jadi kepala dinas. Tapi saya nggak bisa jadi kepala dinas. Karena kepala dinas itu adalah hak prerogatif bupati atau wali kota. Ya, jadi setelah saya sekarang ini baru tahu kenapa aku nggak jadi kepala dinas. Dari dulu pangkatku 4A terus. Tapi setelah pensiun naik 4B saya. Saya 4B naik pangkat apa ya? Itu hadiah atau gimana itu? Hadiah dari pensiun itu, ya. 4B saya pensiun itu. Harusnya saya 4E. Seperti suami saya. Kalau suami saya 4E. Kalau di lingkup pengadilan itu bagus itunya. Kenaikan pangkat itu nggak usah lihat eselon-eselon, wayai naik pangkat ya naik pangkat. Kalau kita karena struktural, pejabat struktural jadi ikut aturan gitu. Di sini ada yang ASN? Gak ada ya? Oh haleluya, gak apa-apa ya. Jadi kebenaran itu juga merupakan landasan iman yang kuat. Habis tak waktu saya tak lihatnya dulu ya Bapak Ibu sekalian. Belum? Kurang berapa ya? Kurang 10 menit. Haleluya. Ya, jadi kebenaran itu juga mengubah hidup, ya, mengubah cara pandang, ya. Yang tadinya kita memandang cara duniawi, sekarang cara rohani, ya. Dan transformasi identitas melalui kebenaran, seseorang mengalami transformasi identitas dari anak-anak dunia menjadi anak-anak rohani, anak-anak Allah, ya. Dan misi hidup yang baru, gitu ya. Ya, selaras dengan kehendak Tuhan dan tujuan hidup yang mulia. Ya, dari cara hidup yang lama menjadi ciptaan baru, ya. Dasar iman kokoh, mempunyai dasar iman yang kokoh, ya. Karena kita diubahkan, karena kita sudah menerima kebenaran, iman kita menjadi kokoh. Itu tadi saya yang bertumbuh. Jadi sekarang kalau ada ujian-ujian, saya senyum aja, pasti Tuhan tolong saya gitu loh. Walaupun prosesnya nangis Bapak Ibu, saya bercucuran air mata, saya bersimpuh di kaki Tuhan, saya serahkan sama Tuhan Yesus. Mulai belajar bertumbuh. Kebenaran itu nggak sekejap seketika kita dapatkan, itu harus berproses, berkelanjutan, bertumbuh, ya. Nah, itu tadi perubahan berkelanjutan, kebebasan sejati, ya. Kebenaran membawa kepada kebebasan sejati, memerdekakan jiwa dari belenggu salah paham, dari belenggu dosa, ya. Inspirasi hidup, kebenaran menjadi sumber inspirasi yang memotivasi seseorang untuk hidup bermakna dan berdampak positif bagi sesama. Kita harus berdampak positif, harus berbuah. Kalau ada orang yang kesusahan, minta tolong sama kita, jangan bilang aku dewe ya susah, gitu ya. Padahal orang itu lebih susah gitu loh, ya. Yang kita bantu, kita tolong. Bisa nggak seperti itu ya? Halo, bisa ya? Aku dewe kurang, ya. Ya seberapa? Kalau kita misalkan ada saudara kita nggak bisa beli beras, Mbak aku nggak iso tuku beras Mbak, nyaluk. Kalau kita mampu ya kita beri semampu kita. Ada berapa di situ? Ini kesaksian saya. Dulu waktu saya
punya uang cuma 150.000. Saudara saya datang, ya, minta uang 150. Tuh, duitku kan 150, do ATM 50.000 gak iso dijoko, gak bisa diambil. Tapi tak keno, njaluk 150. Tapi saya praktek, ya. Setelah saya kasih 150.000, saya praktek, balik ada pasien itu olehku berapa? 500.000. Jadi 150 diganti 500 sama Tuhan. Berapa kali lipat itu? 3 ya? Banyak gitu loh. Lalu aku eman, gak sesuk gawe blonjo iki ya apa iki? Tapi saya kok ya tak kek ngono lho 150 itu. Tak kasihkan loh. Ya. Terus jangan dikira saya pejabat eselon 3 dikira uang banyak gitu ya. Orang Jawa bilang itu sawang sinawang. Apa artinya sawang sinawang itu? Ketokane gitu tapi dalamnya belum tentu gitu loh. Saya pernah uang saya cuma 5.000 tok, 5.000 rupiah pernah saya. Tapi di kulkas ada makanan banyak, maksudnya sayur ada, lombok ada, tempe ada, ya, beras punya, bisa makan saya. Setiap kali saya kerja, itu masih kerja saya dulu ya, saya kerja, pasti saya doa dulu. Duduk itu saya berdoa sama Tuhan. Doaku kok yo, apa yo, kok harusnya gak boleh gitu doanya ya. Tuhan uangku tinggal 5.000, kok gitu loh. Ya itu kelanjutan doanya ya, terima kasih Tuhan diberi kesehatan ya gitu-gitu ya, bersyukur, terima kasih. Akhir-akhirnya uangku tinggal 5.000 Tuhan loh. Tapi saya di kulkas punya bahan-bahan yang bisa dimasak gitu ya, punya beras gitu ya. Belum amin pintu saya diketuk, tok 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 gitu ya. Bendahara saya datang, dokter uang transportnya turun 800.000. Wow, 5.000 karean dikasih 800.000 sama Tuhan. Haleluya. Ya, akeh kan 800. Ya. Nah, itu langsung bendaranya tak kesek tewu. Ya bagi-bagi, yo tak kesek seneng deh. Makasih dokter, makasih. Ngono. Ya, lah itu loh, ya. Terus kita kalau nolong orang, nggak usah mikir-mikir, kesuwen. Bisa itu, waktu itu masih bisa tolong tek tek langsung tek. Itu waktu yang harus dibutuhkan gitu ya. Saya pernah nolong orang itu, anak buah saya stroke, ya. Dia nggak bisa jalan, ya. Harus butuh alat untuk apa istilahnya itu yang U itu loh, ekran U itu loh, ya. Itu dulu harganya berapa? 400.000 dulu, ya. Tak datangi, tak kasih motivasi, sampean kudu sembuh, soalnya dia ngelokro. Tahu ngelokro ya, yang bukan Jawa, orang Jawa. Patah semangat, patah semangat. Patah semangat ngelokro bahasa Jawa nih, ya. Ngelokro dia, ya. Saya kasih, kamu harus sembuh. Sing gak iso mlaku satu saja, cuma satu kaki, yang 2 kaki ayo melaku waras, belajar. Tak gitu kan, ya dokter ya, seminggu iso mlaku dia. Haleluya. Seminggu loh mlaku dia. Ada juga orang gereja sama stroke juga. Lah tak belikan juga seperti itu, ya. Sama, saya motivasi seperti itu. Jalan 1 bulan. Ya. Kita nggak mikir apa-apa gitu loh. Langsung seketika itu juga langsung harus ada. Masyarakat juga nggak bisa jalan, ngesot ibuke, suaminya tukang batu, anaknya sekolah, stroke dia. Kalau mau ke kamar mandi, nggak ono sing ngangkat. Ngesot sampai beret kabeh gitu. Saya bilang ke dinas sosial waktu itu, ke dinas kesehatan cuma ngobati aja. Dinas sosial nggak bisa,
akhirnya tak belikan sendiri, uang saya sendiri. Terima kasih dia sama kita, didoa-doakan. Ya, itu jadi kita kalau menolong orang, kita bertumbuh, jadi kita nolong orang gitu loh ya. Kita punya hati seperti Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan ya. Panggilan ilahi, kebenaran mengungkap panggilan ilahi yang memanggil setiap individu untuk melayani dan hidup sesuai dengan tujuan surgawi. Seperti saya sekarang di sini ini, panggilan ilahi ya. Siapa saya? Sopo aku? Siapa saya? Ya, bukan siapa-siapa, orang lahir baru ya, tapi karena habis waktunya ya. Kedawan ceritanya, manfaat dari kebenaran yang memerdekakan itu ya, mendapatkan kedamaian batin ya, memiliki arah hidup yang jelas, terarah, mendapatkan kekuatan untuk menghadapi ujian, membangun fondasi moral yang kokoh, menginspirasi kehidupan yang penuh pengharapan. Amen. Ya, amin. Ya, penerapan nilai kebenaran dalam kehidupan, keluarga yang jujur. Jadi menanamkan sikap jujur dalam keluarga sebagai fondasi moral yang kuat. Ya, sekarang ini suami istri harus jujur. Podo nyekel HP ini, podo gak jujure. Situ sopo, meneng-menengan podo. Ya, itu harus jujur. Ya, oke. Gereja yang melayani, berkomitmen melayani dalam gereja sebagai wujud pengamalan iman dan kasih yang nyata kepada sesama. Kerja berintegritas, ya, menjalankan pekerjaan dengan berintegritas sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian yang mencerminkan nilai kebenaran. Integritas itu apa? Yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiran, dan yang ada yang kita lakukan dalam tindakan itu sama. Itu namanya integritas. Lek gak podo itu orang tidak berintegritas. Ya, sing dilakokno pikirannya gak jane ojo dilakokno korupsi, ojo dikorupsi. Tindakannya tapi korupsi. Itu tidak berintegritas. Oke? Ya. Ya, jadi panggilan untuk menerima ya, bagikan kebenaran, berani membagikan kebenaran, membawa terang dan harapan bagi sesama. Harus kita berani, ya. Terima Yesus, menerima Yesus adalah langkah awal menuju kebebasan rohani sejati. Terima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Mari kita terus hidup dalam kebenaran yang membawa kebebasan dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selesai. Pas waktunya. Mungkin kita pujikan sebab Kau besar, ya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.